Beberapa konten yang lalu kita sudah ngebahas mengenai ini ya, action cam DJI Osmo Action 3 dan lumayan rame untuk viewer dan juga komen-komennya. Dan ada beberapa di antara teman-teman yang tanya, coba dong bang ditaruh di handle-nya motor gimana hasilnya kalau kita pakai buat motovlog. Nah ini ya, kita coba nih sekarang. Dan untuk mountingnya, saya nggak dapet mounting yang pas untuk setir motor saya ya teman-teman. Jadi ini agak kecil sih untuk ukuran stangnya, sehingga mounting untuk motovlognya saya taruh di karet stangnya sehingga mungkin ya kurang stabil dan kurang oke mungkin nanti untuk angle gambarnya. Tapi nggak apa-apa ya, yang penting kalian bisa tahu nanti gimana hasil untuk stabilisasi dan juga angle-nya. Dan kebetulan kita berada di Wisata Agro Wonosari. Di sini ini kebun teh, sehingga cocok nih untuk ngetes baik di jalur jalan tanah, jalan berbatu, dan juga nanti kita tes di jalan aspal ya. Ada aspal yang rusak dan juga aspal yang bagus di sana nanti. Dan kita pakai dua mode aja. Yang pertama nanti kita pakai stabilisasi horizontal balancing ya. Dan juga nanti kita pakai stabilisasi Rocksteady. Jadi kita nggak pakai Rocksteady Plus. Kalau Rocksteady Plus itu nanti crop faktornya juga terlalu besar. Oke ya teman-teman. Kalau kalian penasaran gimana hasilnya, kita langsung aja switch videonya ke DJI Osmo Action 3. Yuk. Oke ya, mode pertama yang kita gunakan di sini adalah stabilisasi menggunakan fitur horizontal balancing. Nah, ini karena pakai horizontal balancing sehingga mau miring seperti apapun videonya, nah horizontalnya masih ke lock ya. Ini adalah fitur yang saya suka di DJI Osmo Action 3. Kita pakai mounting yang kurang stabil juga, sehingga ketika melewati jalan yang agak berlubang gitu, dia goyang-goyang ya teman-teman. Oke, kita tes ya. Nah, ini pertama kita masuk ke jalan tanah makadam dulu. Lalu kita masuk ke jalan yang berbatu. Ini off-road ya. Kameranya goyang-goyang ini teman-teman. Ya, tapi saya rasa untuk stabilisasinya bagus ya. Lalu kita masuk ke jalan yang nggak terlalu mulus. Ya ini aspal tapi lubang-lubang ya teman-teman. Tapi saya lihat di layar sih kayaknya stabilisasinya oke. Oke, kita belok ke sini. Ya, gimana menurut kalian untuk stabilisasinya? Untuk resolusi yang saya gunakan di sini adalah 4K 60 fps. Wait, bentar ya. Oh ya betul, 4K 60 fps horizontal balancing. Oke, kita lanjut ya. Ini jalannya agak kasar, nggak rata. Di sini jalannya agak lebar dan lumayan rata ini teman-teman. Nah, di sini saya pakai motor trail ya. Jadi mohon maaf kalau berisik. Saya rasa untuk stabilisasinya sih mantap ya. Kita hampir sampai ke loket. Kita balik di sini aja ya.
agak lubang-lubang jalannya. Ya ini kameranya goyang-goyang ya teman-teman, karena memang mountingnya kurang bagus. Tapi saya rasa dengan horizontal balancing stabilisasinya sudah oke banget nih kayaknya. Oke ya, kita coba ganti mode. Dari horizontal balancing kita coba ke Rocksteady Plus. Rocksteady aja ya, nggak usah yang plus ya. Nah ini dia, ini sudah kita pakai Rocksteady dengan setting ultra wide. Jadi ya lumayan lebar ya untuk field of view-nya. Angle-nya juga oke, mantap. Cuman karena di sini bukan horizontal balancing, sehingga kalau ada miring-miringnya kamera, nah dia nggak bisa terkompensasi. Dia cuma mengkompensasi getaran-getarannya aja. Nah untuk setting resolusinya tetap saya pakai 4K 60 fps. Yuk kita coba ya. Kita lihat kondisi jalannya, aspalnya juga kurang rata. Yuk kita hajar aja. Oke, ini aspalnya agak halus. Kita sekarang memasuki aspal yang kurang bagus ya teman-teman, agak kasar nih. Nah di sini saya nggak pakai noise reduction untuk input mikrofonnya. Saya nggak tahu nih hasilnya kayak apa. Ya untuk wide angle saya rasa untuk field of view-nya cukup lebar ya. Ya, kita kembali ke posisi kita semula tadi. Kondisi jalannya juga kurang bagus ya. Tapi saya rasa untuk stabilisasinya dia bekerja dengan bagus ya teman-teman. Oke, kita masuk jalan off-road. Jalannya berbatu ya. Ya ini kameranya terguncang lumayan keras. Oke. Nah. Ya, kita sudah berada di titik awal berangkat kita tadi. Saya akan cek dulu videonya dan saya akan kasih kesimpulannya buat teman-teman semuanya. Saya sudah lihat hasilnya dan ya lumayan loh teman-teman, keren ini. Jadi walaupun kita pakai horizontal balancing ataupun pakai Rocksteady, video atau footage yang dihasilkan itu bagus ya teman-teman, stabil. Dan kalau kita bandingkan sih mungkin ya bedanya kalau pakai horizontal balancing, dia itu bisa ngunci horizonnya. Jadi walaupun tadi mounting kita sebenarnya nggak terlalu presisi ya, tapi bisa dikompensasi dengan horizontal balancing. Nah, seperti ini. Tapi kalau pakai Rocksteady dia hanya mengcover untuk getaran-getarannya aja. Tapi kalau kameranya miring-miring gitu ya dia ikut miring juga ya teman-teman. Kesimpulan saya sih untuk action cam dengan harga 5 jutaan dia bisa punya fitur stabilisasi seperti itu ya. Dan juga bisa ngerekam 4K 60 fps dengan stabilisasi yang maksimal seperti yang tadi. Ya itu benar-benar worth it ya teman-teman. Kalau kita bandingkan dengan GoPro Hero 11, ya GoPro Hero 11 masih di atas 8 juta. Ya ini adalah solusi yang murah meriah untuk kalian yang pingin bikin vlog, baik personal vlog, food vlog, atau moto vlog dengan budget yang cukup terjangkau, tapi hasil sudah maksimal. Oh ya, satu lagi ya, karena dia itu punya sensor
yang ukurannya lebih besar daripada GoPro Hero 11, sehingga untuk penangkapan cahaya low light dia akan lebih baik ya teman-teman. Oke, saya rasa itu aja ya. Gimana pendapat kalian? Silahkan kalian tulis di kolom komentar. Dan sampai jumpa di video-video selanjutnya.